terpelajar, Bapak Ibu yang sebentar lagi akan doktor ya, amin. eh, itu memang berada di wilayah itu, begitu ya, berada di wilayah itu, berada di wilayah yang membuat sesuatu yang sederhana bagi orang awam itu menjadi rumit dan harus dijelaskan secara ilmiah, begitu ya. Nah, sekarang apa apa pengklasifikasian tadi itu kemudian apa bedanya? Tadi dijelaskan oleh para presenter ya, Bapak Ibu. Jadi antara etika, norma, kemudian apa namanya nilai, moral, karakter, budi pekerti, sopan santun banyak sekali klasifikasinya. Nah, klasifikasi itu sebetulnya Bapak Ibu terbagi ke dalam dua kelompok ya, bisa dilihat dalam dua kelompok gitu. Nah, pendekatannya adalah yang dua kelompok tadi itu, yang pertama berada pada tataran normatif. Apa saja yang berada pada tataran normatif? Jadi dua klasifikasinya. Satu yang berada di tataran normatif, dua berada di tataran empirik. Nah, yang berada di tataran normatif itu ada etika, ada moral, ada nilai, kemudian ada norma. Itu satu kelompok yang berada di tataran normatif. Ahlak masuk gak? Klub. Kalau Pak Agus mah tadi menyebutnya ini yang idealnya begitu ya, atau teori-teorinya itu yang ideal. Jadi berada pada tataran normatif. Jadi dia berada pada satu sistem nilai saja begitu ya, satu sistem jadi kalau etika itu kan lebih ke filsafat. Jadi filsafat yang berbicara tentang baik buruk begitu ya, yang berbicara tentang nilai moral baik buruk dan seterusnya ya. Moral juga begitu, nilai baik buruk, kemudian apa tadi norma, nilai moral, etika itu masuk di tataran itu, tataran normatif. Dia tidak turun menjadi empirik. Nah, ketika dia turun menjadi empirik, di kelompok empirik itu ada karakter, ada budi pekerti, ada tadi yang dipersoalkan itu apa sopan santun, kemudian apalagi. Nah, itu di tataran empirik yang bisa dilihat. Nah, kalau normatif itu tidak bisa dilihat karena itu tatarannya memang tataran normatif. Nah, kalau yang bisa dilihat dalam bentuk perilaku, kan yang bisa dilihat mah sudah dalam bentuk perilaku ya. Nah, yang perilaku itu adalah kelompok nilai yang berada di tataran empirik yang bisa diamati, bisa diobservasi, bisa dilihat, bisa diberikan judgement, begitu ya. Nah, itu tatarannya empirik tadi. Jadi dua kelompoknya. Nah, kalau begitu kenapa harus diklasifikasi begitu? Ada tataran normatif, ada tataran empirik, ada tataran yang memang bersifat sistem nilai, ada yang apa tataran yang bersifat empirik yang bisa kita lihat. Nah, kenapa harus diklasifikasi? Penting karena memang tataran normatif tadi itu yang empat itu yang satu kelompok empat jenis itu penting karena ini menjadi standar nilai moral gitu ya. Standar nilai moral. Ini untuk standarnya, untuk melihatnya. Nah, kemudian yang empiriknya ini perilaku pada tahapan realitasnya. Nah, kenapa ini penting? Karena nanti antara yang tahapan normatif dengan tahapan empiriknya, maka di situ akan melahirkan judgement gitu ya, penilaian, judgement. Ketika kita bicara tadi misalnya Pak Deden bicara tentang fenomena sekarang itu sangat mengerikan misalnya. Kemudian aduh sudah luar biasa ada santri yang dibully, yang meninggal dan seterusnya. Jadi tadi yang diceritakan oleh Pak Hadi, Pak Deden, kemudian Pak Suhendri itu ya, ketika menceritakan tentang fenomena yang mengerikan, yang fenomena yang sudah aduh luar biasa begitu ya.